berisi informasi yang faktual. Oke, ada yang masih ingat strukturnya apa saja? Rizky, apa strukturnya? Ada teras. Ada teras. Terus isi. Ada isi. Dan bentuk. Oke. Nah, nanti masih ingat ya kalian belajar tidak di rumah? Kira-kira kita belajar teks berita itu manfaatnya apa ya? Ada yang tahu? Manfaat kita membaca teks berita? Mendapatkan informasi, betul. Ada lagi yang lain? Manfaat yang dapat kita ambil dari sebuah berita? Ada lagi manfaat yang lain dari sebuah teks berita? Terhindar dari hoax. Terhindar dari hoax. Biasanya teks berita itu harusnya yang fakta ya. Jadi ketika kalian sudah membaca berita yang akurat, jadi kalian tidak akan mudah tertipu lagi. Nah, begitulah ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, karena kalian sudah paham itu berita itu apa, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada dua. Satu, mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur berita secara struktur. Dan nanti kalian akan bebas memilih mau dari media cetak atau media online untuk menganalisis unsur-unsurnya. Bebas ya kalian memilih. Dan setelah kalian menganalisis unsurnya, nanti kalian akan membuat sebuah mind map. Tahu? Ya. Hasilnya akan dituangkan ke dalam mind mapping. Bebas, nanti kalian akan membuat dari Canva atau dari kertas karton gitu. Nanti kita buat kelompok ya. Paham? Dan mengulas kembali pembelajaran dari unsur teks berita. Berita itu harus yang bersifat objek, akurat, dan aktual. Nah, faktual itu apa ya, Yusuf? Faktual berdasarkan peristiwa nyata yang dapat diverifikasi. Jadi berita itu merupakan peristiwa yang nyata, benar-benar terjadi adanya suatu berita, tidak menjadikan hoax yang dapat diverifikasi. Kedua adalah aktual, terbaru, baru terjadi dan relevan dengan waktu pemberitaannya. Dan juga teks berita itu harus objektif, tidak memihak dan disajikan apa adanya, ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Dan yang terakhir adalah menarik. Menurut kalian kalau kalian baca teks berita, nyari yang menarik atau tidak? Menarik. Yang biasanya yang hoax ya, berita yang hoax, nilai berita penting bagi halayak. Ibu hanya mengulas ya agar kalian paham dan ingat kembali dari materi teks berita kita hari ini. Struktur teks beritanya ada apa saja, El? Nah, nanti ini adalah yang akan kalian analisis dari sebuah teks berita atau dari video berita yang kalian pilih nanti. Kalian nanti akan menentukan mana yang bagian judulnya, mana yang bagian terasnya, dan mana yang bagian tubuh dan ekornya. Tuh. Dan di dalam teks berita ini yang mengandung unsur 5W1. Nah, apa saja itu? Git? Apa saja, Git? Yang pertama ada what, yang kedua ada who, yang ketiga ada when, yang keempat ada where, yang kelima why, yang terakhir itu how. Bagaimana jika salah satunya tidak ada? Apakah bisa dikatakan sebuah berita? Bisa, tapi kurang lengkap, kurang pas ya hasil beritanya. Misalnya tidak ada where, orang akan kebingungan nggak? Ya, nanti orang bingung ini tempat kejadiannya di mana kalau tidak ada where-nya, unsur dari where-nya. Ciri bahasanya, kalimatnya aktif. Contohnya nih, Kementerian UMKM meluncurkan program, bukan program diluncurkan oleh Kementerian UMKM. Jadi kalimatnya aktif, pola SPOK, terus jelas. Kemudian ada singkat dan padat, tidak ngawur, tidak melebar bahasanya.
mendeteksi berita palsu secara otomatis. Aplikasi ini diluncurkan pada Senin 19 Mei 2025 di Balairum UI Depok. Kira-kira ini masuk unsurnya unsur apa? Yang merah sini. Unsur? Unsur? Unsur apa? Ayo kira-kira. When? Senin 19 Mei bisa juga di when di mana? Di Balairum UI Depok. Sudah masuk ya ke dalam unsurnya. Kemudian tubuh. Tubuhnya aplikasi ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menganalisis pola bahasa dan sumber berita. Kami melatih model dengan 50.000 data berita terverifikasi. Ujar Reza, ketua tim. Nah, ini adalah dari narasumbernya, yaitu Reza. Jadi detail ketika narasumbernya. Kemudian ada ekor. Hubcheck rencananya akan dirilis ke publik pada akhir tahun 2025 secara gratis melalui Google Play Store dan aplikasi Store. Informasi latar belakang dan konteks. Ini adalah contohnya. Nah, setelah ini ada yang ditanyakan mengenai materi teks berita sebelum kita menganalisis teks berita. Rizky sudah paham? Paham ya? Tadi teks berita itu unsurnya ada apa saja? 5W1H. Apa saja 5W1H? Dan Oke, strukturnya apa saja? Judul, ekor, teras, tubuh ekor. Oke, kemudian ada apa lagi? Ciri kebahasaannya? Kalimat singkat. Apa lagi? Dan terus dari narasumber. Ini adalah ciri bahasa dari teks berita. Nah, sudah paham? Sudah siap untuk menganalisis teks berita? Nanti kalian akan bebas memilih mengambil dari sumber manapun. Bisa dari sumber media cetak. Ini merupakan contoh dari teks online, berita online. Pasar murah di Monas, perintah Prabowo, ada 100.000 kupon sembako dan produk UMKM. Atau kalian akan mengambil dari video, boleh, bebas dari, biasanya kalau tidak dari YouTube ya. Nanti kalian boleh menganalisis bebas mau dari media online ataupun dari video YouTube. Kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok itu akan punya perannya masing-masing agar semua bekerja tidak mengandalkan satu orang saja. Silakan dari kelompok warna biru maju ke depan untuk mengambil roll card. Tugas kalian masing-masing. Ayo. Ayo semua. Sudah mengambil kartu perannya masing-masing? Kalian mau memilih dari mana sumber beritanya? Dari online saja? Dari media online. Oke. Silahkan di
Itu ya UTM-nya nanti sebelum beritanya. YSBL. Bersama Rizky dan Lucu. Aman kan? Siapa di sini yang menjadi termentornya? Saya dulu. Rizky, oh berarti kamu jadi mentor di kelompok kamu ya. Nanti kamu bantu teman-teman kamu apa saja yang mereka tidak pahami, kamu beritahu ya, dibantu ya. Oke, Ki? Siap. Tinggal dicari judul mana yang teres, mana yang tubuh, dan mana yang ekor. Oke. Jadi gimana pada nantinya? Tugas masing-masing. Bagaimana kelompok ini? Sudah menemukan nama judulnya? Ki, bantu temannya ya, Ki ya. Ya. Gimana? Aman? Ya. Ini sudah menunjuk sih. Ya. Ini kan teks beritanya ya, ini terasnya, ini tubuhnya. Ya. Terus ini ada tubuhnya. Teras lagi. Ini judul ya, udah jelas banget ini judul. Warna itu biasanya Ini warnanya. Jadi Terus mainnya yang mana? warna itu tanggal Oh, iya. cukup gampang sih kalau ya waktunya. Oke, Ibu akan beri waktu 20 menit ya untuk menganalisis dari struktur teks beritanya. Baik Ibu, Kita waktunya tinggal berapa menit lagi? 5 detik. 5 detik 4, lagi. 3, 2, 1. Oke. Selesai? Sudah selesai? Bagaimana ini yang mentornya Rizky sudah selesai kelompok ini? Coba Ibu lihat mana bagian ekor. Nah, setelah selesai, ya good, ini ekor, ini tubuhnya. Setelah selesai, nanti kamu buat mind mapping, ya. Nanti hasil dari analisisnya dibuat mind map. Gitu. Silakan. ada konsepnya. Ya, menjadi peta konsep. Mau membuat dari Canva atau dari kertas karton? Dari Canva ya? Oke, bebas. Silakan. Ibu akan beri waktu 15 menit untuk membuat mind mappingnya. Selesai? Waktunya tinggal 5 menit lagi. 2, 1. Oke, waktunya selesai untuk membuat mind mapping. Bagaimana kelompok
sebagai apa namanya pengetahuan